Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM 20010300028 dari kelas BKI 4A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu ayat dari Quran surah As-Sariyat, yaitu ayat 56, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Salah satu tujuan dari diciptakannya jin dan manusia di dalam surat As-Sariyat itu sendiri adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Pengalaman ibadah tersebut merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan segala kenikmatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah As-Sariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Penjelasan dari ayat ini yaitu bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan di sini, ketaatan dan kepatuhan dalam kerangka beribadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ibadah mahdah, di mana ibadah mahdah ini yakni ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah ghair mahdah, yaitu ibadah yang tidak ditetapkan ketentuannya secara khusus dan pelaksanaannya. Sebagai contoh, ibadah dan penyantun fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan yang dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia apabila manusia mempunyai kesadaran akan hal tersebut. Lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan justru mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak beribadah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita telah mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban tetapi kebutuhan kita untuk berterima kasih ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda yang artinya, diceritakan kepada kami oleh Abu Nuaim dari Mas'ar bin Syi'ad bahwa aku mendengar Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk mendirikan sholat malam hingga tampak bengkak pada kaki atau betisnya, beliau diminta keterangan tentangnya. Maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman dan pengamalan surat As-Sariyat ayat 56 ini adalah yang pertama, kita harus selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam artian sempit maupun luas. Dan yang kedua, kita harus senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang dimanifestasikan
dengan beribadah kepadanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.